Hai, bertemu lagi bersama saya Giwentata Amrita, absen 5, NIM 201565410. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data di ESPT PPH 1771. Jadi sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasinya di laptop masing-masing. Untuk aplikasinya bisa di-download pada link yang akan saya cantumkan di deskripsi video di bawah ini. Dan selain itu, pastikan juga teman-teman sudah memiliki data-data yang diperlukan. Data-datanya itu seperti yang pertama itu ada laporan laba rugi yang sudah dikoreksi secara fiskal. Yang kedua itu ada perhitungan PPh badannya. Yang ketiga itu ada lampiran khusus. Di sini yang saya gunakan merupakan lampiran 1A, yaitu daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Selanjutnya itu ada formulir 1771 angka 1 sampai angka 6. Yang kelima itu ada SPT PPh badannya. Yang keenam itu yang terakhir adalah kutipan transkrip elemen laporan keuangan. Di sini yang saya gunakan merupakan lampiran 8A2 karena pada contoh kita menggunakan perusahaan dagang. Jadi bila data-datanya sudah lengkap, langsung saja bisa diinput ke ESPT 1771-nya. Jadi setelah semuanya lengkap, langsung saja kita buka aplikasi ESPT-nya dan login menggunakan username dan password yang sesuai. Setelah login, pertama kita isi dulu untuk profil wajib pajak. Ini saya sudah mengisinya. Ini harus sesuai dengan soal atau data dari wajib pajaknya, seperti ini. Jadi kita salin saja yang ada di soal ini ke SPT-nya. Ini halaman 1. NPWP-nya masukkan sesuai dengan identitas wajib pajak, nama wajib pajak, alamat, kelurahan, kecamatan, kota, kode pos, telepon, negara domisili, merek dagang, nama kantor pelayan pajak atau KPP, jenis usaha, KLU, jenis WP, tahun pajak, dan jenis laporan keuangan. Untuk yang bertanda petik merah ini berarti wajib diisi. Seperti ini, seperti kelurahan ini tidak bertanda petik merah berarti ini tidak wajib untuk diisi. Lalu untuk halaman yang keduanya, ini berisi data pimpinan perusahaan dan penanda tangannya. Ini sesuaikan dengan yang di soal juga. Seperti ini. Untuk presiden komisaris dan direkturnya. Untuk penanda tangan kita isikan dengan direktur seperti itu. Nah, setelah kita memastikan bahwa profil wajib pajak itu sudah terisi dengan benar, lengkap, dan jelas, kita setting dulu untuk tarif pajaknya. Di sini kita menggunakan tahun 2021, jadi kita menggunakan tarif pajak 22%. Semisal kita menggunakan yang masih 25%, kita bisa saja nanti klik ubah, terus kita setting di sini untuk pengubahnya, lalu nanti diklik simpan seperti itu. Karena ini sudah sesuai, jadi kita langsung saja close. Di sini kita tidak ada lagi untuk keperluan untuk mengubah, jadi langsung saja kita mengisi SPT PPh-nya. Pertama, sebelum mengisi SPT PPh-nya, kita harus memilih dulu untuk membuat SPT baru atau membuka SPT yang telah ada. Jika ingin membuat SPT baru, klik yang ini, lalu pilih tahun sesuai soal, nanti langsung saja klik buat seperti itu. Nah, karena saya sudah pernah membuat, jadi kita pilih buka SPT yang ada. Kita pilih tahun 2021 sesuai dengan soal. Lalu klik buka. Di sini ada dua pilihan SPT yang telah dibuat. Yang pertama, buka SPT untuk diedit kembali atau direvisi. Yang kedua, buat SPT pembetulan. Karena kita ingin mengedit, kita klik yang di atas. Setelah membuka SPT yang ada, sekarang kita bisa lanjut untuk menginput SPT PPh-nya. Pertama, kita isi dari lampiran khusus. Dari 6 lampiran khusus ini, yang kita gunakan hanya daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Jadi, kita pilih sesuai yang kita perlukan saja. Di sini saya sudah menginputnya. Sekarang kita cek dulu ke soalnya ya. Untuk penyusutan menurut komersial itu sebesar 50 juta.
Untuk biaya penyusutan menurut fiskal itu sebesar 75 juta dengan penyusutan komersial menggunakan metode saldo menurun dan fiskal menggunakan metode garis lurus. Seperti itu. Karena di sini daftar hartanya tidak dicantumkan, jadi nanti kita hanya perlu menginput satu harta saja. Nah, di sini sudah saya sudah mengisinya. Saya akan mencontohkan bagaimana caranya jika ingin menginput. Kita klik baru, jenis harta, kita pilih harta berwujud. Misal kita akan membuat kelompok 1, jenis usaha boleh pilih sesuai ya dengan usahanya. Contoh seperti ini. Untuk nama harta, misalkan di komputer printer dan tahunnya di tahun Januari 2021. Metodenya kita pilih saldo menurun. Metode penyusutan fiskal garis lurus. Harga perolehan misal di 350 juta. Ini akan terisi otomatis seperti itu. Untuk catatannya kita bebas. Lalu nanti kita klik simpan. Data berhasil disimpan, entry data baru. Jika ingin menginput data baru, klik yes. Jika tidak, klik no. Seperti itu. Nih, karena yang benar adalah yang ini. Jadi kita delete yang ini ya. Karena ini hanya saya ingin mencontohkan saja. Lalu langsung aja klik hapus jika ingin menghapus. Klik yes jika ingin tetap menghapus. Nah, untuk jumlah penyusutan komersial ini kita isi manual seperti itu ya. Kita masukkan 50. Seperti itu saja. Untuk yang ini akan terisi otomatis. Jika sudah, ini sudah terotomatis tersimpan, jadi kita tidak perlu menyimpannya lagi. Boleh langsung di close saja untuk lanjut mengisi lampiran yang lain. Setelah kita mengisi lampiran khusus, selanjutnya bisa langsung kita mengisi untuk lampiran 1771 angka 1 sampai angka 0-nya. Kita isi dari paling bawah. Yang bagian A itu ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, dan B daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Ini sesuaikan dengan data yang di soal. Coba kita cek terlebih dahulu. Di sini ada datanya, dividen diterima dari perusahaan yang merupakan afiliasi dengan jumlah penyertaan modal 1 miliar dan diinvestasikan kembali sebesar 100%. Ini dividen kita terima dari PT Laba-Laba, seperti itu. Untuk cara menginputnya, saya akan contohkan. Kita klik baru, NPWP kita masukkan. Misal PP jumlahnya. Kita klik simpan seperti itu saja. Kita klik no karena tidak ada merekam data baru. Nih, karena yang benar-benar di soal itu hanya yang PT Laba-Laba. Untuk yang kumbang saya akan delete. Nah, seperti itu. Jika sudah terisi semua untuk daftar penyertaan modal dan perusahaan afiliasinya, langsung saja kita close. Selanjutnya, kita akan mengisi untuk lampiran 1771 angka 5. Bagian A itu ada daftar pemegang saham atau pemilik modal. Untuk datanya ini ada 3, yaitu Santi, Hani, dan Nandini. Nih, karena ini sudah full, jadi kita tidak akan bisa untuk menginput lagi karena jumlah modal yang disetor penuh itu sudah sebesar 10 miliar seperti itu. Jika kita ingin menambahkan baru, saya coba akan mengeditnya dulu. Kita klik yang ini saja, yang Nandini, saya akan coba klik ubah. Untuk modal yang terpenuh saya akan tambahkan lagi agar bisa menginputnya. Nah, untuk modal yang disetor penuh ini sudah bertambah, jadi ini sudah ada selisih ya. Jadi ini bisa kita buat baru lagi seperti ini. Nih. Misalnya NPWP-nya ya, kita masukkan.
namanya misal kita langsung klik simpan. No. Nah, untuk apa? Untuk modal di setor penuh ini sudah 11 miliar dan jumlah dari total yang kita input ini sudah 11 miliar juga. Jadi ini kita tidak akan bisa untuk menambahkan data baru lagi seperti itu ya. Saya akan kembali menghapus ini ya karena tidak sesuai di soal. Untuk nandininya kita akan hapus. Ini kan nandininya kita edit, kita ubah untuk ini, kita kembalikan ke 10 miliar. Nah, ini sudah kembali sesuai dengan yang soal. Selanjutnya untuk bagian B, yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris itu kembali kita isikan data yang sesuai soal. Ini untuk susunan pengurus, yang ini juga sama ya dengan pemegang saham. Jadi kita input nama ini lagi yaitu Santi, Hani, dan Nandini. Seperti ini, kita input sesuai dengan di soal. Misal ingin input baru, kita klik baru, tambahkan lagi NPWP-nya. Ini untuk jabatannya kita sudah diberikan pilihan, misalnya direktur utama, kita klik simpan. Nah, ini akan terinput seperti ini. Kita hapus dulu. Seperti itu kita bisa langsung close karena ini otomatis tersimpan. Lanjut kita akan isi SPT PPH lampiran 17714 yaitu penghasilan yang dikenakan PPH final dan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini untuk yang penghasilan yang dikenakan PPH final ini saya mengambil datanya dari yang sudah saya buat di Excel sebelumnya. Yang ini yang lampiran. Yang ini yang sudah pernah saya buat. Itu ada bunga deposito dan penghasilan sewa atas tanah dan bangunan. Boleh kita cross check ke soal juga. Untuk mencari penghasilan yang dikenakan PPH final, kita bisa cek di bagian pendapatan dan beban lain. Di sini kita cari yang kena PPH final. Yang pertama itu ada penghasilan sewa gedung dari PT Manifest sebesar 200 juta dan pendapatan bunga tabungan sebesar 10 juta. Kita cross check. Untuk bunga tabungan 10 juta dan penghasilan persewaan tanah 200 juta. Untuk tarif bunga tabungan itu 20 dan sewa tanah 10% seperti itu. Ini sudah benar dan ini juga sudah benar. Jika sudah benar kita bisa langsung input ke SPT-nya seperti ini. Seperti ini, lalu klik simpan. Yes. Kita ke halaman 2, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Itu ada dividen atau bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia. Kita cek di Excel. Itu ada 100 juta, sudah sama. Dan di soal. Nah, kembali kita cek ke pendapatan dan beban lain. Yang merupakan objek tidak final itu yaitu dividen dari PT Laba-Laba sebesar sahamnya 10%. Dan ini diinvestasikan kembali 100% ya dengan jumlah 100 juta. Kita cek datanya di bawah ada. Dividen yang diterima dari perusahaan yang merupakan afiliasi dengan jumlah penyertaan modal 1 miliar dan diinvestasikan kembali sebesar 100 juta. Kita cek ini. Dividennya 100 juta. Dan di sini juga sudah saya masukkan 100 juta. Kita klik simpan. Klik yes. Selanjutnya, kita akan mengisi untuk lampiran 1771 angka 3 yaitu kredit pajak dalam negeri. Di sini di sesuai soal itu ada 3 jenis kredit pajak. Yang pertama ada impor, pembelian barang oleh
eh, bendaharawan, dan yang ketiga ada sewa. Kita cek dulu di soal. Untuk data penjualan, itu ada penjualan termasuk penjualan ke Kementerian Pariwisata sebesar 600 juta yang sudah dipungut oleh bendaharawan. Itu PPh pasal 22. Kita cek perhitungan jadi Excel. Bendaharawan dispar untuk pemungutnya. Itu jenis penghasilan transaksi penjualan. Jumlahnya itu 600 juta, tarifnya 1,5%. Untuk nomor bukti potong dan tanggalnya bisa diisi sesuai dengan soal. Yang kedua, di harga pokok penjualan itu ada nilai pembelian sudah termasuk pembelian impor sebesar 1 miliar. Jadi ini kita masukkan juga sebagai kredit pajak. Untuk pemungutnya itu DJBC atau bea cukai. Untuk jenis transaksi itu impor. Jumlahnya itu 1 miliar. Untuk tarifnya itu sebesar 2,5% diasumsikan memiliki API dan dikalikan dengan jumlah brutonya. Itu 25 juta. Selanjutnya itu ada sewa kendaraan. Kita cek di laporan laba rugi. Ini ada penghasilan dari sewa kendaraan dari PT Squid sebesar 120 juta. Untuk tarif sewa itu masuk ke PPh pasal 23 dengan tarif 2%, langsung saja kita kalikan. Nah, setelah datanya ini sudah kita pastikan benar, langsung saja bisa kita input ke SPT-nya. Di sini sudah saya input, saya akan mencontohkan bagaimana caranya. Kita langsung klik baru, anggap saja ada kita penghasilan sewa. Kita pilih, ini sudah terotomatis dipungut pihak lain, nomor bukti potong kita isi sembarang dulu. Jenis penghasilan, kita jika ada sewa, pilih sewa. Jumlah penghasilan brutonya misal 200 juta. Untuk PPh-nya, untuk tanggal bukti potongnya kita sesuaikan. Kita anggap PT Squid juga. Kita pilih seperti ini. Nanti kita klik simpan. No. Jadi begini caranya untuk menginput seperti itu. Saya akan delete ini dulu. Nah, di sini di bawah ini sudah ada jumlah PPh yang dipotong, jumlah PPh yang dipotong atau dipungut untuk PPh pasal 22, 23, 26, dan jumlah PPh pasal 22 plus PPh pasal 23 atau 26. Seperti ini, kita cocokkan dengan di Excel. Ini jumlahnya, ini sudah sesuai 36, 400. Ini seperti ini. Bisa langsung close. Kita lanjut ke lampiran 1771 angka 2, perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Seperti ini. Untuk ini bisa kita cross check ke Excel dan ke soal. Lampiran 2 ini. Untuk pengkategorian ini sebenarnya ini sangat subjektif sebagaimana pengklasifikasian menurut pribadi kita. Untuk pengklasifikasiannya ini saya link ke laporan keuangan yang sudah saya buat ini di sini. Jadi saya klasifikasikan menurut pemahaman saya seperti itu. Untuk ini. Jadi dengan jumlahnya seperti ini, langsung saja jika sudah kita membuat Excel-nya, kita gampang banget tinggal input saja langsung ke
SPT-nya seperti ini. Input sesuai dengan soal. Karena ini tidak berisi rumus, ini kita hanya perlu menginput angka-angka saja. Jadi kita ketik manual. Untuk yang kuning-kuning ini akan terjumlah secara otomatis seperti itu. Jika memang sudah sesuai, kita cek bawahnya. Kita apakah sudah sesuai, bisa langsung di save. Kita cek lagi sekali. Sini sudah sesuai ya teman-teman. Jadi bisa kita save agar datanya tidak hilang atau berubah. Kita lanjut ke lampiran 1771 angka 1. Untuk ini juga sama ya, untuk yang ini kita isinya itu ketik biasa. Ini sesuaikan dengan apa yang ada di Excel yang sudah pernah kita buat. Yang ini juga kita masukkan sesuai data. Ini saya link semua ke laporan keuangan. Untuk peredaran usaha, kita pakai ini untuk penjualan bersihnya. Ini kita link juga untuk HPP-nya. Ini link ke HPP-nya, langsung saja masukkan HPP-nya sebesar 22.200.000.000. Ini biaya usaha lainnya juga sama. Ini untuk biaya usahanya juga sama. Link ke jumlah biaya usaha. Ini tinggal ikuti instruksi ya. Ini juga sama, link ke laporan keuangan. Yang ini. Yang ini juga sama. Ini semua di link ke laporan keuangan. Dan jika ada yang penjumlahan, tinggal ikuti instruksinya saja. Untuk pengklasifikasian ini juga sama. Ini sesuai asumsi kita. Dan disesuaikan juga dengan dasar hukum atau undang-undang yang mendukung seperti itu. Jika ini sudah sesuai, kita cek untuk penghasilan neto fiskalnya, apakah sudah sama dengan laporan keuangan yang kita buat. Ini sudah sama, jadi bisa kita asumsikan ini sudah benar, seperti itu. Jika ini sudah sesuai, langsung saja kita input ke SPT 1771 angka 1 halaman 1, halaman 2 dan halaman 3 seperti itu. Jika sudah benar jika sudah benar dan sama untuk penghasilan neto fiskalnya sebesar 293 juta, bisa langsung kita save atau simpan. Setelah kita mengisi untuk lampiran formulir 1771 angka 1 sampai angka 6, kita lanjut ke SPT PPh wajib pajak badan. Untuk yang pembukaan ini, karena di soal itu tidak diaudit, kita cek soalnya. Ini pembukuan tidak diaudit, sistem akuntansi manual dan tidak menggunakan konsultan pajak. Kita pilih yang tidak diaudit. Untuk bagian A dan C, ini sesuaikan dengan perhitungan yang sudah kita buat di Excel. Ini bisa dicek di lampiran 1771 yang pertama. Seperti ini sudah sama, tidak diaudit untuk datanya. Terus untuk perhitungan ini semua di link ke laporan keuangan. Ini laporan keuangan, ini juga. Ini di link sesuai ini ke formulir 1771 angka 3. Ini tidak ada. Ini tinggal penjumlahan. Karena ini yang kurang bayar. Yang harus dibayar sendiri maksudnya. Ini yang PPh yang harus dibayar sendiri. Ini tinggal penjumlahan. Karena ini PPh yang harus dibayar sendiri, jadi kita centang yang PPh yang harus dibayar sendiri. Lalu ini juga sama sesuai di soal. Untuk
PPh yang dibayar sendiri itu ada PPh pasal 25 bulanan dan STP itu hanya pokok. Kita cek ke soal. Ini poin E. Untuk STP itu sebesar 22.600.000, tetapi ada sanksi administrasi sebesar 100.000. Jadi yang kita pakai hanya pokoknya saja. Jadi kita masukkan 2.500.000 saja. Karena PPh yang harus dibayar sendiri lebih kecil dari jumlah PPh yang dibayar sendiri, itu kita jadinya lebih bayar. Itu PPh pasal 28A sebesar 6.172.110 rupiah. Untuk tanggalnya ini bisa dibuat paling terakhir itu tanggal 30 April seperti itu. Itu paling terlambatnya. Jika mau dibuat tanggal 28 itu bisa. Seperti ini bisa. Ini juga sudah sama dengan yang perhitungan di laporan keuangan. Seperti ini. Sama yang untuk yang kuning ini. Lalu lanjut kita input datanya ke bagian A seperti ini. Bagian A kita input sesuai dengan di data kita. Ke bagian CD juga sama. Ini hasilnya juga sama. Lebih bayar, tapi angka belakangnya itu beda-beda dikit. Tapi untuk intinya itu sudah sama. Untuk yang ini, kita sesuaikan dengan data yang 1771 halaman 2. Ini 4243. Seperti ini 243. Untuk data yang di Excel ini juga sama, semua di link ke laporan keuangan yang bagian 2 yang ini. Karena ini ada penghasilan tidak teratur sebesar 50 juta dari penjualan aktiva tetap. Yang ini sudah kita masukkan ke ini. Penghasilan tidak final, penghasilan tidak teratur. Untuk semua data ini kita masukkan ke 1771 angka 2. Kompensasi kerugian fiskal tidak ada. Ini pengurangan. Ini tarifnya ambil ke link ke laporan laba rugi sebesar 47 yang ini. Lanjut kredit pajak kita link juga sebesar 36 juta yang ini. Ini pengurangan. Ini tinggal ikuti instruksi saja. Ini link ke 1771 angka 4 bagian A kolom 5. Kita cek bagian A kolom 5 22 juta. Ini sudah sama. Dan ini kolom B angka 3. Ini juga sudah sama 100. Setelah ini sudah kita pastikan benar, langsung saja input ke SPT-nya. Seperti ini. Ini sudah sama. Kita untuk yang angka 16, kita centang yang ini karena kita tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa. Untuk bagian H, ini kita centang sesuai dengan lampiran-lampiran yang kita punya seperti itu. Ya, seperti ini. Kita cek apakah sudah benar atau tidak. Karena kita lebih bayar, jadi kita tidak centang ini. Laporan keuangan centang transkrip, daftar penyusutan, dan penghitungan kompensasi fiskal. Kita pilih yang wajib pajak. Ini tanggalnya yang penting maksimal di tanggal 30
April 2021. Jika sudah, kita klik simpan. Lanjut kita ke transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Untuk yang ini, karena kita menggunakan perusahaan dagang, kita cek di soal. Ini datanya, jenis usaha yaitu perdagangan. Jadi kita gunakan itu lampirannya itu 8A2. Kita cek ke Excel-nya apakah sudah benar. Ya, sudah benar ya, perusahaan dagang 8A2. Karena neraca itu tidak ada di soal, jadi kita langsung isikan ke laporan elemen dari laporan laba rugi. Untuk ini juga sama, kita link ini semua ke laporan keuangan seperti itu. Kalau dipastikan ini sudah di cross check sudah benar, boleh langsung diinput ke SPT-nya. Untuk menginputnya, ini tinggal mengetik seperti biasa. Yang penting ini pastikan sudah benar dan sudah sama dengan yang dibuat di Excel seperti itu. Untuk hasil akhirnya itu di 1.059.727.890 rupiah. Kita cek lagi sekali, ini sudah sama. Jika sudah, kita klik ini. Karena kita tidak ada hubungan istimewa, kita tidak perlu mengisinya. Klik simpan. Boleh di close. Nah, untuk SSP ini kita bisa buat jika kita kurang bayar. Karena kita itu pasal 28A, yaitu lebih bayar, jadi kita tidak perlu mengisi ini. Ini kuning berarti tidak bisa kita input seperti itu. Kalau kita kurang bayar, ini otomatis bisa kita isi. Kita close saja. Jadi seperti itu untuk cara menginputnya. Kita akan belajar untuk bagaimana mencetaknya. Kita pilih tahun pajak 2021. Kita pilih select all dan SPT induk. Kita pilih cetak. Ini terlihat untuk SPT induknya seperti ini. PT Pesona Bali, audit. Ini untuk yang kedua. Dan ini yang ketiga untuk SPT induknya. Seperti ini. Nandini ini sudah sesuai. Kita cetak. Karena ini hanya untuk trial saja. Ini ada tulisan tidak untuk dilaporkan seperti ini. Ini contohnya untuk lampiran 8A2 seperti itu. Untuk PDF lengkapnya nanti saya akan upload ke G Drive dan linknya akan saya cantumkan di deskripsi video untuk untuk bisa diakses seperti itu. Karena ini filenya sangat banyak ya teman-teman. Ini contohnya, ini untuk yang penyusutannya. Seperti itu. Nah, jadi sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.